Di sebuah desa terpencil di kawasan perbukitan, terlihat bocah laki-laki yatim piatu bernama Jud. Pasca kedua orang tuanya meninggal, Jud dibesarkan oleh bibinya yang bernama Drusilla. Ialah yang selama ini mengurus segala kebutuhan dan keperluan ponakannya tersebut. Meski Jud hanyalah seorang keponakan, tapi Drusilla memperlakukan dan menyayangi Jud layaknya anak sendiri. Suatu hari, Jud tampak mengantarkan kepergian Tuan Richard, salah satu guru favorit sekolahnya yang akan pindah ke kota Krasminister untuk melanjutkan pendidikannya di sana. Di momen itu, Richard memberikan nasihat kepada Jud. Sambil menunjuk sebuah menara di kota Krasminister, sang guru berkata kepada muridnya itu, bila Jud ingin mengubah hidup dan masa depannya, maka kota itulah yang harus menjadi tujuannya. Karena di kota tersebutlah Jud bisa memilih masa depannya dan mendapatkan apa yang ia inginkan. Dengan syarat, Jud harus rajin belajar dan banyak membaca buku lebih giat dari siapapun. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Jud kini telah tumbuh dewasa. Semenjak mendapat nasihat dari sang guru, Jud memiliki keinginan kuat untuk pergi ke kota. Dengan tekad dan semangat yang dimiliki, ia yakin bisa mewujudkan semua impiannya. Tak hanya fokus belajar dan menekuni beberapa bahasa, Jud juga mulai mengumpulkan pundi-pundi uang dengan bekerja sebagai tukang batu di desanya. Suatu hari, Jud tak sengaja bertemu dan berkenalan dengan seorang wanita cantik bernama Arabella yang merupakan putri dari seorang peternak babi di desa mereka. Arabella yang memiliki perawakan cantik dan menarik membuat Jud mulai menaruh hati pada wanita tersebut. Hingga tak lama setelah keduanya menjalin pertemanan, Jud dan Arabella yang memiliki perasaan cinta satu sama lain akhirnya memutuskan berpacaran. Satu ketika, Arabella mengatakan pada Jud bahwa dirinya sedang mengandung. Meski Jud tak memiliki keinginan nikah muda, terlebih ia masih mempunyai segudang cita-cita. Namun karena ia mau bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, dengan berat hati ia pun menikahi sang kekasih. Pasca menikah, keduanya pun tinggal di kediaman Arabella. Kini keseharian Jud disibukkan dengan membantu sang istri mengurus peternakan babi milik mertuanya. Jud yang mulai jenuh menjalani hari-harinya seperti itu, terlebih setelah beberapa bulan bersama, perut sang istri ternyata tak juga kunjung membesar. Seketika Jud pun mulai curiga dengan kebenaran kehamilan Arabella, sehingga ia lalu menceritakan soal kegundahan hatinya pada sang bibi. Di sini Drusilla yang tidak mau terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga keponakannya, ia pun meminta agar Jud tetap menjalani pernikahannya dengan sang istri apapun yang terjadi. Karena sejatinya mereka telah bersaksi di hadapan Tuhan untuk hidup bersama sampai maut yang memisahkan. Setelah mendapat nasihat dari sang bibi, Jud kemudian bergegas kembali ke kediamannya. Saat masuk ke dalam rumah, Jud mendapati sepucuk surat dari Arabella, yang mana dalam surat itu tertulis permohonan maaf dari Arabella tentang kekeliruannya selama ini, bahwa dirinya tidak benar-benar hamil. Dalam surat itu, Arabella menjelaskan bila dirinya tidak bermaksud menjebak Jud, karena dirinya pun sebenarnya keliru atas kehamilan itu. Arabella yang merasa bersalah, terlebih pernikahan mereka telah menghambat dan menghancurkan masa depan Jud. Ia pun memutuskan pindah dari desa dan membiarkan sang suami untuk kembali fokus mengejar cita-citanya. Akhirnya dengan dilatar belakangi rasa kecewa terhadap sang istri, Jud kemudian terlihat menempuh perjalanan menuju kota impiannya, Krasminister. Setibanya di kota itu, saat berada di sebuah galeri seni, tiba-tiba pandangan Jud tertuju pada sosok wanita cantik yang bekerja di sana. Awalnya Jud berencana mengajak wanita tersebut berkenalan, namun ketika Jud teringat akan tujuan utamanya pergi ke kota, ia pun lantas mengurungkan niatnya mendekati wanita cantik itu dan fokus mengejar apa yang diimpikannya. Di lain sisi, untuk memenuhi kebutuhannya selama di kota, Jud pun bekerja sebagai pemahat batu. Dan di sela waktu kosong yang ia punya, pria itu selalu menyempatkan dirinya untuk membaca dan belajar, agar kelak bisa diterima di universitas impiannya. Suatu hari ketika Jud sedang bekerja, ia dikejutkan dengan kehadiran wanita yang ia lihat di galeri seni tempo hari. Rupanya tanpa diduga,
Wanita itu adalah sepupu Jude yang juga merantau di kota Christminster. Sue baru tahu setelah ia mendapat surat dari bibi Drusilla yang mengabarkan bahwa Jude berada di kota yang sama dengannya. Keduanya pun tampak berbincang banyak pada hari itu. Keakraban mereka berlanjut di hari-hari berikutnya. Semakin sering keduanya bertemu, semakin dalam pula rasa yang dimiliki oleh Jude dan Sue. Namun meski mereka memiliki perasaan yang sama, tapi karena mereka sadar bahwa mereka masih terikat tali persaudaraan, keduanya pun lantas memilih menjaga jarak dan membatasi perasaan mereka masing-masing. Suatu hari Sue mengabarkan bila ia harus kembali ke kampung halamannya karena ia baru saja diberhentikan dari pekerjaannya. Di sini Jude yang sudah merasa nyaman dengan kehadiran Sue, ditambah ia tak ingin sepupunya itu pergi meninggalkannya. Jude lalu mencari solusi dan mendatangi mantan gurunya, Tuan Richard, guna meminta pekerjaan bagi Sue. Meski awalnya Tuan Richard tak bisa menerima Sue sebagai asistennya karena Sue belum memiliki pengalaman, tapi karena Jude terus memohon dan meyakinkan Tuan Richard, akhirnya Sue diterima bekerja. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Jude terlihat mengikuti ujian masuk universitas. Ia yang sangat yakin dan percaya diri bahwa dirinya akan lolos, tampak antusias menunggu hasil ujiannya tersebut. Hari itu Jude yang bermaksud menemui Sue, tiba-tiba saja dikejutkan dengan pemandangan di mana Sue terlihat sedang bermesraan dengan Tuan Richard. Jude yang mengira bahwa Sue telah menjalin hubungan dengan Tuan Richard, tampak sangat cemburu menyaksikan kejadian tersebut. Belum usai penderitaan dan rasa sakit hatinya, Jude lagi-lagi harus menelan pil pahit setelah mengetahui bahwa dirinya tidak lolos dalam ujian seleksi. Jude yang merasa dirinya telah gagal dalam hidupnya, beberapa hari kemudian memutuskan pulang kembali ke kampung halamannya. Setelah bertemu dengan sang bibi, Jude pun nampak lega usai mencurahkan semua isi hatinya. Di sini Drusilla yang sadar bila Jude sedang dilanda patah hati, ia pun menasihati agar Jude tak mengurusi soal wanita terlebih dahulu, karena ia tak ingin Jude kembali menyesal di kemudian hari. Akan tetapi, sepertinya Jude tidak terlalu mengindahkan nasihat dari sang bibi. Terlihat ketika suatu hari Jude mendapat surat dari Sue yang mengabarkan bila dirinya kini berada di kota Elchester. Di surat itu tertulis, Sue sangat berharap Jude bersedia datang menemuinya. Tanpa pikir panjang, Jude pun segera pergi menyusul wanita yang dicintainya itu. Sesampainya di Elchester, Jude lalu tampak menemui Sue. Setelah keduanya bertemu dan berbicara, akhirnya diketahui bahwa Sue tidak memiliki hubungan apapun dengan Tuan Richard, dan yang Jude lihat tempo hari adalah sebatas kesalahpahaman semata. Sehingga Jude yang merasa bahwa dirinya masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan Sue, memutuskan menetap di Elchester. Tujuannya agar ia bisa lebih dekat dengan sepupunya tersebut. Waktu terus berlalu, Jude dan Sue terlihat semakin dekat. Sue yang diam-diam juga memendam perasaan pada Jude, merasa senang dengan kehadiran pria itu. Hingga suatu hari, Sue mengetahui sebuah fakta bahwa Jude selama ini telah menikah dan masih berstatus sebagai suami orang lain. Sue yang sangat kecewa, akhirnya memilih meninggalkan Jude dan menerima pinangan dari Tuan Richard yang selama ini memang menunggu untuk menikahinya. Meski jauh di dalam hati Sue sadar bila ia tidak mencintai Tuan Richard, namun karena tak ada pilihan lain, ia pun terpaksa mengobati hatinya yang sedang terluka. Di sisi lain, setelah Jude kini kehilangan pujaan hatinya, seketika dunianya pun terasa runtuh, hingga patah hati kembali ia alami untuk kesekian kalinya. Suatu hari ketika Jude sedang berada di bar, tanpa sengaja ia kembali bertemu dengan Arabella yang sedang bekerja di sana. Rupanya selama ini Arabella berada di Elchester dan kini diketahui telah memiliki seorang kekasih. Setelah keduanya berbincang sejenak, Jude dan Arabella pergi untuk meluapkan nafsu mereka setelah sekian lama tidak berjumpa. Selanjutnya, Jude pergi meninggalkan Arabella pada keesokan harinya. Mereka sadar bahwa mereka tak mungkin melanjutkan hubungan karena tak lagi saling mencintai satu sama lain.
Tak lama kemudian, Jude terlihat pulang ke kampung halamannya untuk menghadiri upacara pemakaman Bibi Drusilla. Saat itu tampak kehadiran Sue di sana. Setelah keduanya bertemu kembali di momen pemakaman sang bibi, Jude dan Sue mulai menjalin kedekatan lagi dan hubungan mereka justru semakin intim daripada sebelumnya. Pada akhirnya, Jude dan Sue yang tidak bisa lagi menutupi perasaan keduanya, mereka pun memutuskan membuat komitmen cinta tanpa sepengetahuan Tuan Richard. Sementara itu, Tuan Richard yang mulai curiga dengan dugaan kedekatan Sue dan Jude, ia pun lantas menanyakan hal itu kepada sang istri. Saat itu, tanpa ragu sedikit pun, Sue mengakui bahwa dirinya memiliki hubungan spesial dengan Jude. Sue juga menegaskan bila ia menikah dengan Tuan Richard tanpa adanya landasan cinta. Awalnya suami Sue kecewa dengan kejujuran sang istri tersebut, namun ia menyadari tidak bisa memaksa Sue untuk mencintainya. Pada akhirnya, Tuan Richard pun membiarkan Sue pergi dengan Jude, pria yang benar-benar dicintai oleh istrinya. Lalu untuk menutupi aib atas hubungan mereka berdua, Jude dan Sue kemudian pergi merantau ke kota Aldibratch. Di sana mereka terlihat memulai kehidupan baru bersama seperti pasangan pada umumnya. Meski keduanya masih terikat resmi dengan pernikahan masing-masing, Jude dan Sue tak peduli sama sekali dengan hal tersebut karena yang terpenting mereka bisa hidup bahagia bersama-sama dan saling mencintai. Akan tetapi, tiba-tiba kebahagiaan mereka terusik setelah kedatangan sepucuk surat dari Arabella yang berisi tentang penjelasan kehamilannya beberapa tahun lalu, di mana sebulan setelah ia mengirim surat perpisahan kepada Jude, ia mendapati dirinya benar-benar hamil. Awalnya Arabella enggan memberitahu Jude karena ia merasa masih sanggup menafkahi sang anak. Namun karena kini kondisi ekonominya semakin terpuruk, ia pun bermaksud menyerahkan sang anak kepada Jude. Tak berapa lama kemudian, anak Jude pun telah sampai di kota Aldibratch. Kedatangan bocah laki-laki itu pun disambut baik oleh Jude dan Sue yang tidak keberatan sama sekali untuk mengasuhnya. Bahkan tidak seperti kebanyakan ibu tiri, Sue terlihat sangat tulus merawat anak Jude itu seperti anaknya sendiri. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Sue hamil dan telah melahirkan bayi perempuan hasil hubungannya dengan Jude. Namun meski kini Sue telah memiliki anak sendiri, kasih sayangnya terhadap anak Jude tidak pernah luntur, sehingga kehidupan keluarga kecil itu pun terlihat tenang dan bahagia. Tapi berbanding terbalik dengan urusan keluarga, kehidupan ekonomi keluarga kecil tersebut semakin hari semakin terpuruk. Hal itu dikarenakan keduanya tidak dapat diterima bekerja dimanapun, sebab mereka hidup bersama tanpa adanya status pernikahan, di mana stigma masyarakat pada kala itu terhadap pasangan yang tidak menikah tapi tinggal satu rumah adalah aib. Jude dan Sue yang tidak memiliki pilihan lain, akhirnya memilih berdagang agar tetap makan dan melanjutkan hidup. Beberapa tahun kemudian saat keduanya sedang menjajakan kue di pasar, tiba-tiba dihampiri oleh Arabella yang kini tampak sudah mapan. Namun saat itu Arabella yang bukannya menanyakan kabar putranya, malah terlihat menghina Jude dan menyinggung perihal cita-citanya di masa lalu, yang nyatanya kini Jude hanya menjadi pedagang kue. Jude yang merasa terhina, lantas memutuskan pindah dari Aldibratch dan kembali ke kota impiannya, Christminster. Dengan uang seadanya, Jude nekat membawa istri dan ketiga anaknya. Meski mereka harus bersusah-susah dahulu karena harus memulai hidup dari awal lagi, namun karena Jude yakin bisa merubah kehidupannya menjadi lebih baik, ia pun membulatkan tekad agar bisa masuk ke dalam perguruan tinggi agar nantinya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Akan tetapi, harapan tinggallah harapan. Setelah beberapa bulan di Christminster, kehidupan mereka tak juga kunjung berubah. Malam itu Sue yang merasa bahwa hidup mereka kian terpuruk, lantas menumpahkan keluh kesahnya pada sang kekasih. Saat itu Sue berkata bila beban hidup mereka sangatlah berat karena belum adanya pekerjaan.
terlebih harus menanggung kehidupan ketiga anak mereka, sehingga hidup yang sudah susah semakin bertambah susah. Di sudut lain, anak laki-laki mereka yang tidak sengaja mendengar percakapan kedua orang tuanya, kemudian mengira bahwa dirinya dan adik-adiknya selama ini hanya membebani ayah dan ibunya, tampak bersedih setelah mendengar hal itu. Keesokan harinya, setelah menunggu dan berjuang beberapa lama, akhirnya Jude pun berhasil mendapatkan pekerjaan yang ia harapkan. Setelah memberitahu hal tersebut kepada Sue, keduanya pun bergegas pulang dengan perasaan bahagia. Di perjalanan, banyak hal yang mereka rencanakan. Salah satunya adalah membeli baju untuk anak-anak mereka dan menyekolahkan putra sulung mereka. Namun satu hal yang tak terduga telah terjadi. Saat Jude dan Sue tiba di kediaman mereka, seketika Jude dan Sue dikejutkan setelah mendapati ketiga anak mereka kaku tak bernyawa. Rupanya anak sulung mereka yang semalam salah mengartikan percakapan kedua orang tuanya dengan nekat menghabisi nyawa adik-adiknya dan nyawanya sendiri untuk menghilangkan beban hidup ayah dan ibunya. Sue yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam termangu. Tampak raut kesedihan yang mendalam di wajah keduanya. Semua kekecewaan, kegagalan, dan duka berkumpul menjadi satu menyelimuti diri mereka. Sungguh Sue tak menyangka ketika hal baik yang mereka nantikan tiba, saat itu pula belahan jiwanya pergi untuk selama-lamanya. Pasca kematian ketiga anak mereka, hubungan Sue dan Jude pun mulai merenggang. Sue yang merasa bahwa Tuhan telah menghukumnya karena melanggar janji sumpah pernikahannya dengan Tuan Richard, memutuskan berencana meninggalkan Jude dan kembali ke pelukan sang suami. Sementara itu Jude yang tidak terima dengan keputusan Sue nampak menolak ketika wanita itu memintanya segera pergi. Tapi karena Sue bersikukuh mengakhiri hubungan mereka, mau tak mau Jude pun menuruti permintaan wanita yang sangat dicintainya itu. Beberapa tahun kemudian, secara tak sengaja, Jude kembali bertemu dengan Sue setelah sekian lama tidak berjumpa. Jude yang masih mencintai Sue tampak memohon agar Sue mau kembali hidup bersama dengannya lagi. Tapi meski Sue juga masih mencintai Jude, ia tetap menolak untuk kembali kepada pria itu. Karena Sue yakin bahwa hukuman Tuhan itu nyata bagi orang yang melanggar sumpah sucinya. Sue lantas terlihat berlalu pergi, meninggalkan Jude yang terdiam terpaku sendiri.